Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Akhirnya sesuatu yang ditunggu-tunggu, tepatnya banyak orang yang menantikan, termasuk kita di Polemik ini. Dalam 2 bulan terakhir kita membahas masalah reshuffle sampai 2 kali. Dan kemarin Presiden Jokowi akhirnya merotasi 6 menterinya, 3 menteri koordinator, 2 menteri dan 1 pejabat setingkat menteri. Yang kita dengar, pergantian tersebut akan dimanfaatkan sebagai momentum untuk perbaikan ekonomi dan perbaikan koordinasi antar menteri. Apakah seperti itu yang diharapkan nantinya? Itulah tema polemik kita malam ini yang akan kita bahas hingga pukul 9 nanti. Menteri baru, masalah lama. Akan setia kepada nusa dan bangsa, dan akan memenuhi segala kewajiban, yang ditanggungkan kepada saya, oleh jabatan ini. Tepat di Istana Negara Rabu siang, Presiden Joko Widodo melantik 6 menteri hasil perombakan kabinet kerjanya. Tidak tanggung-tanggung, 3 dari 4 menteri koordinatornya diganti sekaligus. Yaitu Menko Polhukam yang sebelumnya dijabat oleh Tejo Edi Purdianto diganti oleh Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Menko Perekonomian yang sebelumnya dijabat oleh Sofyan Jalil diganti Darmin Nasution, mantan Gubernur Bank Indonesia. Ketiga adalah Menko Kemaritiman yang sebelumnya dijabat oleh Indriono Susilo, diganti oleh Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Gus Dur. Selain 3 menteri koordinator, 2 menteri bidang ekonomi juga diganti, yaitu Menteri Perdagangan dari Rahmat Gobel diganti oleh Thomas Lembong dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Andrinov Caniago diganti oleh Sofyan Jalil yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian. Tidak berhenti di situ, Presiden juga mengganti sekretaris kabinetnya Andi Wijayanto dengan Pramono Anung yang tidak lain adalah sekjen partai pengusungnya PDIP Perjuangan. Wakil Presiden Yusuf Kala berharap perombakan bisa memperbaiki kinerja kabinet, khususnya dalam bidang ekonomi yang saat ini tengah terpuruk. Sebagai besar karena masalah eksternal, tapi tidak bisa juga perkembangan itu akibat kabinet atau menteri. Ya. Tapi memang apapun ingin lebih baik. Ya tugas-tugasnya harus baik, harus koordinasi lebih baik, harus ada fokusnya, harus langkah-langkahnya jelas. Desakan perombakan kabinet sebenarnya sudah menguat sejak triwulan pertama 2015, di mana kondisi ekonomi Indonesia terus melemah. Paling tidak dengan melihat nilai tukar rupiah yang terus menurun, bahkan mencapai titik terendah sejak krisis 1998. Rabu kemarin rupiah terpuruk di angka 13.917 per dolar Amerika Serikat. Meski akhirnya terkoreksi menjadi 13.800 di sore harinya, tetap saja nilai rupiah anjlok dari penutupan perdagangan sehari sebelumnya di level 13.602 per dolar Amerika Serikat. Ya, hari ini adalah hari pertama para menteri bekerja. Dan apa kabar dengan dolar? Ada yang bilang
Mungkin di set juga dolarnya naik terus supaya nanti pada tanggal 17 menjadi 17.845. Tentu saja itu guyonan, bukan sesuatu yang kita harapkan. Seperti biasa saya tidak sendirian di ruang sidang ini. Sudah ada pimpinan sidang kita, Ce Popong. Selamat malam, Ce. Selamat malam. Golkar nggak ikut kemarin? Nggak ada dalam menteri baru? Golkar itu sudah jelas hanya untuk rakyat. Tidak untuk jadi menteri. Tidak untuk kabinet. Tidak untuk kabinet. Lagian sudah capek, Ce, ya, 32 tahun. Baik. Ya, silakan, Ce. Saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum dan sampurasun. Atur nuhun, terima kasih. Baik Latif, sebelum Cepopong membuka sidang istimewa ini, perlu tentu saja untuk kita wajib menyampaikan terima kasih kepada semua mantan anggota kabinet. Cepopong sangat yakin bahwa mereka pasti sudah to do the best, pasti. Tidak mungkin sengaja males, nggak mungkin. Oleh karena itu, ya dengan ketulusan hati, Cepopong menyampaikan terima kasih kepada keenam manusia-manusia Indonesia tadi. Ya. Terima kasih atas pengabdiannya walaupun hanya 10 bulan kurang sedikit. Baik, Cepopong akan membuka sidang ini. Mana atuh paluna? Kan Loh, biasanya juga ada yang pengawalnya bawa palu. mana ini? Terlambat. Bagaimana? Jangan malas atuh. Kalau malas kayak ku Cepopong di reshuffle. Ya. Baik. Dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim, Cepopong buka sidang istimewa ini. Keprok atuh. Baik. Karena ini sidang istimewa, ada anggota-anggota DPR di sini pasti tahu. Sebetulnya kalau di dalam sidang biasa, tata tertib sudah tidak perlu dibacakan lagi. Semua sudah tahu. Tapi karena ini namanya juga sidang istimewa, maka perlu sedikit disampaikan tata tertibnya, Tip. Yang pertama, ya, semua yang duduk di ruangan ini, tua, muda, perempuan, laki, boleh menyampaikan pendapatnya. Ya, asal tentu tidak menyimpang dari topik yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang mau memotong pembicaraan orang lain, pertanyaannya adalah boleh atau tidak? Boleh. Dengan catatan tentu supaya tertib harus ada aturannya, yaitu ada polisi lalu lintas. Baik, Mangga Tif. Ya, terima kasih, Ce. 10 bulan kata Cepopong tadi, diganti 6 menteri. Gimana Bang Masinton? Ini sesuatu yang biasa atau sebetulnya terlalu lambat menunggu 10 bulan? Sudah melalui pertimbangan yang matang tentu Presiden menentukan kapan akan mengumumkan pergantian menteri. Tapi kehendak untuk suara-suara untuk diadakannya reshuffle itu kan sudah lama. Nah tentu ini adalah kewenangan Presiden. Kapan mengangkat dan memberhentikan pembantu-pembantunya. Nah kemarin beliau sudah mengumumkan dan kita harapkan memang 6 menteri yang baru ini mampu mempercepat akselerasi pencapaian target-target program pemerintah yang disusun dalam RPJM Nawacita tersebut. Jadi 10 bulan itu bukan waktu yang terlalu cepat atau terlalu lama bagi PDI Perjuangan? Waktunya sudah pas. 10 10 bulan itu melakukan evaluasi dan kemudian bisa dicarikan orang pada posisi yang tepat, ya, orang yang tepat pula gitu. Ya. Nah jadi kemarin sudah diumumkan dan kita harapkan memang komposisi 6 menteri yang baru ini bisa bergerak cepat dan bekerja kerja dengan cepat tadi itu. Oke, dari 6, 5 profesional non partai, 1 orang partai, kebetulan dari PDIP. Memang itu yang diinginkan oleh PDIP, menambah jatah kursi di kabinet? Itu kewenangan Presiden. Mengangkat dan memberhentikan menteri itu kewenangan Presiden. Ya. Kebetulan saja umpama
Pak Pramono Anung itu adalah mantan Sekjen PDI Perjuangan. Nah, tentu di samping pertimbangan sebagai kader partai juga pertimbangan profesionalitas. Itu yang menjadi penting. Apalagi kita tahu Mas Pram ini administrator handal. Sudah teruji dan sudah terbukti ketika beliau dari mulai wakil sekjen di PDI Perjuangan sampai menjadi sekjen mendampingi Bu Mega selama 5 tahun dan kemudian memimpin praksi PDI Perjuangan di DPR dan kemudian menjadi pimpinan DPR. Pengalaman beliau tentu ini akan menjadi energi dalam membantu tugas-tugas presiden sehingga tidak lagi nanti salah dalam membuat kebijakan-kebijakan seperti yang sebelumnya. Oke. 10 bulan lalu ketika kabinet ini ditunjuk, Pak Pram sudah punya pengalaman sebagai sekjen, sudah punya pengalaman sebagai ketua praksi, sudah punya pengalaman sebagai pimpinan praksi. Kenapa waktu itu tidak terpikir oleh PDIP untuk mendorong Pak Pram yang duduk di kursi sekretaris kabinet itu? Ya tentu kan presiden kan juga punya pertimbangan sendiri. Nah dalam hal ini kan menteri-menteri sebagai pembantunya adalah kewenangan dari presiden untuk mengangkat dan memberhentikannya. Beliaulah yang paling tahu siapa yang harus diajak, siapa yang harus diganti. Dan sekarang kan sudah dibuktikan oleh presiden bahwa ternyata ketika beliau mengangkat yang sebelumnya dirasa kurang pas, sehingga harus diganti. Sehingga perlu diganti. Dengan dan itu pas. sah-sah saja. Oke, diganti dengan yang lebih pas. Berarti sudah pas saat ini ya? Sangat tepat. Sangat tepat. Dengan orang yang tepat. Baik. Saya ke Bang Jul Van Lindan. Kalau PDIP agak-agak senang jawabannya karena bertambah kursinya. Sementara Nasdem berkurang 1. Dari 4 sekarang tinggal 3. Atau tetap menyerahkan ini sebagai hak prerogatif? Silakan. Langsung, sudah nyala. Terima kasih. Saya kira Nasdem itu nggak penting banyak atau sedikit. Sedap. Ya, jadi yang penting satu menteri pun dari Nasdem, kalau mereka bisa bekerja dengan baik, profesional, kemudian memang kapasitasnya memang pas, itu lebih baik daripada kita banyak-banyak nanti di reshuffle semua lebih kecewa lagi. Oh, jadi maksudnya reshuffle ini membuat kecewa? Oh enggak. Sama sekali enggak. Jadi melihat yang paling penting kan begini, bahwa kita melihat kader kita sudah baik. Tetapi kebutuhan negara ada lagi orang yang lebih baik. Kebetulan bukan kader Nasdem, ya kita terima dong. Demi kepentingan bangsa dan negara. Itu dulu prinsipnya. Kalau kita ini mati-matian ya harus kader partai. Nanti kader partainya nggak ada, akhirnya baru berapa bulan di reshuffle lagi. Nah, ini akhirnya hubungan menjadi tidak enak. Jadi oleh karena itu dalam konteks ini mungkin orang melihat bahwa Nasdem kecewa. Sama sekali tidak. Kita tadi kumpul semua setelah Pak Surya Paloh mendapatkan bintang Mahaputra itu, ya dari presiden, dari negara, kita kumpul semua, semuanya happy, nggak ada masalah. Nah, jadi tetap Nasdem itu komit mendukung kabinet di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK. Tetap ada dalam barisan koalisi Indonesia Hebat. Tetap. Baik. Saya ke Bung Hanta. Bung Hanta, pergantian ini. Kalau tidak salah 2 bulan lalu ya, bulan Mei atau bulan Juni, lembaga Anda Poltreking pernah membuat survei tentang siapa menteri yang kurang kinerjanya kurang atau tidak disukai publik. Apakah dari ke-6 menteri ini sesuai dengan yang Anda perkirakan 3 bulan yang lalu? Ya, survei pada saat itu kita tidak menteri per menteri, tetapi mengukur persepsi publik. Jadi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah itu terendah memang di bidang ekonomi. Jadi ketidakpuasannya sekitar 68%. Catatannya itu sehingga berbagai setelah ekonomi, hukum kemudian keamanan. Dan rekomendasi di hasil survei itu adalah perlu terobosan untuk menyelesaikan problem-problem yang tidak hanya jangka panjang, tetapi juga jangka menengah, jangka pendek, soal stabilisasi harga, kurs dan seterusnya. Kemudian yang kedua soal koordinasi dan komunikasi. Yang ketiga perlu evaluasi kalau diperlukan reshuffle. Nah, apakah reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sudah menjawab itu? Mungkin sebagian sudah. Misalnya soal koordinasi, beberapa Menko sudah diganti. Meskipun semua Menko kecuali satu Menko yang tidak itu. Nah, itu satu. Yang kedua, dari segi ekonomi nanti ada ekonom ya yang akan melihat secara
ekonomi menurut saya mungkin dari menteri teknisnya yang masih kurang karena yang digantikan baru 2. Nah, yang ketiga dari komunikasi itu ada kemajuan ketika ada Mas Pram masuk dan seterusnya. Meskipun tadi Bang Masinton menarik puas. Padahal baru 1, Pak Masinton ini saya ingat betul ada 3 ya, istilahnya termacan. Dari 3 itu 1, mestinya belum puas dong, baru sepertiganya. Baru 1 yang diganti oleh Mas Pram itu, yang 1 masih mantap, yang 1 menjadi Menko. Nah itu agak menarik ini, kalau tiba-tiba menjadi puas gitu. Nah mungkin Bang Masinton yakin akan ada reshuffle jilid 2. Ya mungkin itu, termasuk Pak Zulpan Lindan, jangan-jangan akan diganti nanti di babak kedua. Nah yang kedua, ada yang menarik juga dari reshuffle ini menurut saya, dibandingkan ketika pelantikan sebelumnya, itu Pak Jokowi tidak menampilkan begitu yang sifatnya simbolik. Biasanya kan tanda petik agak genit gitu, tanda petik ya, agak memunculkan hal-hal simbolik, tempat pun diatur di mana pengumumannya dan seterusnya. Meskipun itu tidak penting, tapi penting bagi sebagian orang untuk melihat itu. Nah, 1 misalnya tidak batik lagi, kedua tidak melibatkan KPK dan sebagainya. Ketiga, hampir tidak ada menteri-menteri dari partai politik kecuali partai Pak Zulpan Lindan tadi yang 1 itu. Itu pun jangan-jangan memang udah disetujui partainya. Boleh gitu. Nah ini yang menarik sehingga kesimpulan saya salah satunya reshuffle ini mungkin ada sisi positifnya cukup banyak, semoga ada perubahan, tetapi sepertinya memang mengambil posisi yang lebih aman ini. Ini reshuffle yang aman, yang risiko politiknya paling kecil, tidak menyentuh partai, kemudian posisi-posisi yang tidak begitu berisiko secara politik. Mas Andrinov misalnya yang diganti oleh Pak Sofyan Djalil. Pak Sofyan Djalil yang Menko, kemudian tetapi juga menjadi kepala Bappenas ya, yang kita tahu juga salah satu yang cukup dekat dengan Pak JK. Nah yang menarik orang-orang kepercayaan Pak Jokowi ini yang terlempar tanda petik. Mas Andi Wijayanto, yang kedua Mas Andrinov sendiri yang sejak awal. Ya karena itu wajar kalau Pak Masinton agak senyum malam hari ini. Yang agak banyak memang PDIP. Misalnya meskipun dari profesional Pak Darmin Nasution dan seterusnya, tapi kan kita tahu beliau juga selain profesional juga akseptabilitas politiknya ke partainya partai penguasa mungkin bagus lah dengan Ibu Mega dan seterusnya. Itu mungkin hal-hal penting dan menarik yang saya garis bawahi. Apakah Anda mau bilang bahwa sebetulnya reshuffle ini tidak maksimal karena sebetulnya orang-orang partai dibanding profesional non partai yang lebih banyak bermasalah? Iya, tentu Presiden punya alat ukur. Saya selalu menggunakan 3 basis. 1 basis teknokratik, kinerja. Ini yang diulang oleh Pak Jokowi sebagai Presiden yang akan menjadi basis pertama. Itu harapan kita. Yang kedua adalah politik secara teknokratik, politik, yang ketiga publik. Kalau publik hasil survei tadi, kalau politik yang dinamika tadi. Nah kalau misalnya, kalau Pak Jokowi saya tangkap di media mengatakan ini basisnya kinerja. Berarti kan kesimpulannya yang terlempar itu kinerjanya rendah. Meskipun kita harus cepopong katakan terima kasih ya sudah berusaha, saya setuju. Itu satu hal. Nah berarti memang ada problem di sana. Tetapi juga kita tidak bisa menafikan bahwa sisi-sisi politik tidak bisa dihindari. Nah karena itu orang mengatakan ini tidak ada dinamika politik. Ya memang tidak ada. Karena reshuffle ini mengambil risiko terendah. Tidak menyentuh orang-orang partai. Wajar kalau kemudian Pak SBY hadir dengan para ketua umum. Tanda petik wajar dalam kompromi politik. Karena komposisinya berubah. Komposisi menteri dari partainya berubah. Kalau sekarang nggak menyentuh. Beda ceritanya kalau Golkar bergabung. Kemudian menggusur beberapa partai. Itu keras dinamikanya. Jadi reshuffle ini secara politik saya melihat tidak begitu berisiko tinggi, mungkin ngambil posisi aman. Tapi harapan saya dari segi teknokratik kinerja ini menjadi kabar baik bagi pemerintahan ke depan. Insya Allah mudah-mudahan. Iya. Saya ke Pak Arief. Apakah Pak Arief seoptimis Hanta Yuda bahwa reshuffle ini akan membawa dampak yang baik, terutama sekarang terkait dengan sedang brutalnya kehancuran ekonomi kita? Iya. Saya kira Mas Hanta Yuda tadi mengatakan bahwa reshuffle kali ini itu menciptakan positive sum game gitu ya. Dalam teori pertandingan itu menciptakan positive sum game, bukan zero sum game. Kalau zero sum game kan ada pemenang dan ada pecundang. Tapi sudahlah kita coba untuk melihat persoalan bangsa ini ke depan ya. Menteri baru masalah lama, tapi kalau tidak ada terobosan baru juga percuma saja. Masalah lama yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini terendah ya, kurang dari 5% gitu, kuartal 1, kuartal 2 demikian.
Oleh karena itu terobosan baru dalam mencari sumber-sumber pertumbuhan dalam perekonomian. Kita seringkali menyalahkan faktor eksternal, tapi sebenarnya faktor internal itu juga jauh lebih besar. Nah mudah-mudahan tadi dengan pergantian menteri koordinator, walaupun sebenarnya menteri lama tapi baru ya. Kan dulu mantan menteri kan, jadi menteri lama tapi menduduki posisi baru. Mudah-mudahan secara teknokratik tadi persoalan bahwa koordinasi di Menko itu penting supaya para menteri ini ada yang mengendalikan gitu. Seringkali kan sekarang ini persoalan ekonomi ditangani secara fragmented. Nah ini yang saya kira mudah-mudahan nanti Pak Menteri Koordinator yang baru perekonomian Pak Darmin ya bisa memerankan sebagai koordinator kementerian yang sebenar-benarnya, jadi jangan jabatannya aja koordinator tetapi juga memiliki pekerjaan mengkoordinasikan di bawah menteri-menteri portofolio beliau. Ini saya kira menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua terkait dengan perencanaan, tadi belum disinggung ya. Perencanaan ini barangkali belum sesuai dengan apa yang dihadapi oleh bangsa ini. Kadangkala perencanaan yang tidak berdasarkan data atau perencanaan yang tidak berkualitas, nah seringkali sifatnya tidak ada koordinasi antara Bappenas dan juga menteri-menteri teknis. Nah ini barangkali mudah-mudahan ke depan akan lebih baik sifat koordinasi. Baik. Kalau persoalannya ekonomi, yang diganti adalah Menko Perekonomian, kemudian Menteri Perdagangan, kemudian Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional. Sementara tadi kalau Sekretaris Kabinet, kata Pak Masinton, mudah-mudahan yang baru ini tidak melakukan kesalahan seperti yang dulu. Berarti kita garis bawahi yang lama itu melakukan kesalahan. Bagaimana hubungannya ekonomi dengan Kementerian Maritim? Iya, jadi Pak Jokowi kan school of thought-nya atau paradigmanya kan bagaimana Indonesia itu memanfaatkan potensi maritim. Nah ini yang belum digarap dengan sangat baik. Maritim selama ini hanya dipersepsikan perikanan, ya, dan juga kelautan. Tetapi di situ kan ada infrastruktur maritim dan juga potensi connectivity antar islands, antar pulau dan juga potensi produksi dan potensi ekonomi belum bisa dijawab dengan sangat baik. Contoh misalnya transportasi maritim di perhubungan laut misalnya. Sekarang ini kan sedang gonjang-ganjing perahara daging sapi gitu. Sapinya ada misalnya di NTB dan di NTT, tapi membawa ke Jakarta jauh lebih mahal daripada kita mendatangkan sapi hidup live cattle dari Australia. Ini kan persoalan logistik. Nah saya kira Menko Maritim akan sangat berperanan dalam membangun konektivitas. Ya konektivitas itu atau logistik menjadi sangat penting. Kenapa bukan Menteri Perhubungan yang diganti? Kenapa? Kan persoalannya tadi Pak Hatta, ini kan Mas Hanta tadi ya. Sebenarnya kalau boleh saya katakan, beliau mengatakan bahwa reshuffle kali ini kurang nendang gitu. Kurang nendang, tetapi mungkin ini tahapan pertama di koordinasi, nanti barangkali akan ada berikutnya. Akan berikutnya, jilid yang kedua. Makanya senyum-senyum terus Mas Hinton ya. Betul. Walaupun baru sepertiga dari target. Nah senyumnya itu barangkali sudah ada, sebenarnya sudah ada barangkali jilid 2-nya sudah terbayang gitu ya, makanya senyum-senyum gitu barangkali. Baik. Kurang nendang katanya. Kurang nendang ya, tapi Nasdem tertendang. Padahal keamanan tidak termasuk dalam persoalan kan? Ini Menteri Politik Hukum dan Keamanan yang kena. Ini kayaknya ada dendam ini sama Nasdem ini. Saya kira begini, ini kan kalau mau diungkap latar belakang itu kadang-kadang kan menjadi nggak enak. Tentu kita tahulah bahwa siapa ketika Pak Jokowi ingin menyusun kabinet, kita kan tahu siapa yang ingin betul menjadi Menteri Politik dan Keamanan. Kan gitu. Nah, karena banyak perbedaan sana sini tolak tarik, ya kan? Akhirnya jadilah Pak Tejo kan gitu. Nah kemudian orang yang kepingin itu tetap berusaha. Tetap berusaha. Ya. Nasdem bilang ya kalau orang mau berusaha ya sudahlah kita ngalah-ngalah aja. Kan? Nah, jadi memang semua penentuan kabinet ini termasuk kita semua tahulah. Tadi kan pertanyaan Anda mengenai Mas Pram misalnya kan harusnya kan dari awal. Apa sih ini kan pertimbangan presiden macam-macam udah dijelaskan tadi itu. Saya kira tarik menarik itu cukup tinggi ya, cukup ketat di dalam penyusunan kabinet ini. Bahkan sampai sekarang orang taunya tadi Menko Equin itu Rizal Ramli atau
Rizal Ramli kepengen Menteri Keuangan, tetapi kok tiba-tiba jadi Menko Maritim. Aneh juga kan? Aneh juga, nah, jadi kita harus tahu bahwa walaupun kita lihat bahwa ini adalah keinginan presiden atau prerogatif presiden untuk mengganti menteri ini, tapi tetap aja ada kepentingan-kepentingan di dalam kelompok-kelompok kekuatan-kekuatan politik ini untuk memang ingin menyampaikan, menginginkan sesuatu atau seseorang yang sesuai dengan keinginannya. Walaupun kita melihat bahwa Menko Equin itu menurut saya dari segi pengalaman, latar belakang dan macam-macam tepat. Rizal Ramli itu sebenarnya kan dia ini orang yang tidak penting pada posisi. Posisi apa aja dia bisa perankan. Ini modal Rizal Ramli, kan gitu. Mungkin dia juga dengar ini di rumah kan. Nah, kemudian kalau Pak Luhut ya memang latar belakangnya militer. Ada dagang-dagangnya sedikit karena pernah jadi Menteri Dagang dan Perindustrian dulu kan. Ini mungkin bisa kita ramu dengan baik. Nah supaya, karena kan begini, Menko ini yang paling dipentingkan itu bukan pengetahuan mereka secara spesifik, spesialis, tapi kan leadership mereka itu yang dibutuhkan. Bagaimana dia bisa mengkoordinir semua menteri ini. Jadi kalau Menko itu tidak mempunyai leadership yang matang, ya udah sama aja. Artinya posisi dia dengan menteri teknis itu sama aja. Tidak ada beda ya? Oke, gitu. baik. Ya. Jadi seperti disampaikan Bang Julvan tadi bahwa tadinya Rizal mau jadi Menko Equin, kayaknya dia belum lupa. Mungkin menurut dia masih Menko Equin. Tadi habis dilantik dia tiba-tiba ngomong soal Garuda. Padahal itu gak ada kaitan sama maritim. Ya, Cek. Oke, kita tutup dulu. Aja dulu ya. Sejenak. Baik, Polemik segera kembali.